Kita kedatangan salah satu apa ya dibilangnya Gen? Salah satu pemilik IO ternama di Palembang. Saya Rio dari keluarga baik-baik. Kita pengen suatu saat besar. Kita punya rental yang besar. Kita punya tempat main Tamiya yang besar. Kita punya IO yang besar. Kita punya artis dari sini. Salah satu yang main Tamiya dan anggota band saya namanya Andit Drummer Armada. Itu satu band sama saya 2 tahun. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi di podcast kita hari ini. Hari ini kita kedatangan salah satu apa ya dibilangnya Gen? Salah satu pemilik IO ternama di Palembang. Yang selama ini kan kita tahu Bang Rio Soundtrack, belum tahu orangnya. Nah, sekarang kita langsung dikasih waktu buat ngobrol bareng sama Bang Rio, pemilik IO yang ternama di Palembang. Ya. Karena event-eventnya tuh lumayan besar dan sangat besar dikatakan. Banget, amin. Ya, apalagi ya pemasukan yang sangat mantap bila mungkin ya Bang. Boleh Bang dikenalin dulu Bang dari mana itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio dari keluarga baik-baik. Iya, Bang Rio. Keluarga baik-baik, nama juga baik ya Bang. Bang Rio, kita kan tahu Bang, sekarang Bang Rio tuh menambah line bisnis. Iya benar kan? Bukan menambah, survive. Oh survive. Ya, selain IO, Bang Rio ini juga ada line bisnis lain man. Yang kita tahu kan itu ada Bajibu ya Bang ya. Ada juga selain IO ada juga sewa dari toilet portable itu ya. Nah itu sempat juga sih ikut kemarin kerja bantuin yang itu sama Om Yudi kalau nggak salah. Tadi ya? Iya waktu itu event di DPR, aku sama Kak Agus nganterin itu toilet portable-nya itu. Iya. Jadi gitu. Bang, kalau kita kan hanya tahu nama nih, Soundtrack, tapi tidak tahu sejarah. Iya kan? Dari awalnya ya. Kita juga di sini kayak pengen tahu gitu loh Bang. Karena nggak tahu sejarah tuh kurang gimana gitu rasanya kan. Hanya tahu ini Soundtrack, ini R7 gitu aja kita. Mungkin boleh Bang. Diperkenalkan Soundtrack itu awalnya dibangun. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih undangannya buat Real Seven Organizer. Saya doakan Real Seven akan terus berkembang walaupun Amin. Kita dalam masa-masa yang berat. Ya semuanya bertahan. Allah bukakan nanti pintu rezeki yang lebar. Amin. Yang pada akhirnya kita bisa melewati momen-momen yang berat ini. Oke, saya Rio. Nama saya Rio Saputra di Soundtrack Indonesia sebagai CEO. Alhamdulillah. Jadi Soundtrack Indonesia 2009. Basically sebenarnya saya cerita dari awal deh. Dulu saya SMA ngeband. Waktu itu lumayan lah jadi bintang juga lah ya, namanya Teletubbies Band. Cari duit dari band. Akhirnya bergulir saya masuk ke satu studio rental. Studio rentalnya jelek. Tapi diminati karena yang punyanya artis di kala itu. Ya. Studio di Bromdam namanya Reuni. Jadi saya tuh awal orang-orang awal Reuni. Jadi di Reuni saya waktu itu diantar temen dan saya nggak dijemput pulang. Akhirnya saya tidur di sana, saya bersihin rentalnya. Ini wallahi ceritanya ya. Saya bersihin rentalnya, jadi Mas Ijal suka. Ini anak rajin. Waktu itu kelas 1 SMA.
Udah selesai akhirnya saya jaga rental. Saya jaga rental nggak dibayar, tapi saya banyak teman akhirnya, banyak teman karena semuanya isinya senior musik semua. Sudah selesai, seiring waktu saya sekolah sampai dengan belajar musik di sana. Nah, Mas Ijal suka kasih duit jajan karena saya suka beliin rentalnya, bersihin rental. Nah, sering perjalanannya lagi, makin hari makin besar. Di 2004, kita meeting dalam satu ruangan. Jadi kata Mas Ijal begini, kita pengen suatu saat besar, kita punya rental yang besar, kita punya tempat main Tamiya yang besar, kita punya IO yang besar, kita punya artis dari sini lahir. Ini cerita nyata 2004. Ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Seiring waktu rental itu berkembang besar. Saya waktu SMA bikin proposal itu udah dari zaman ke 1 SMA. Bikin proposal, nebarin ke seluruh sekolah se-Palembang. Buat nawarin pemakaian sound system. Waktu itu sewa sound systemnya 1,5 juta. Kalau paket yang paling kecil, paket yang besar 3 juta. Jadi yang paling besarnya 3 juta. Waktu itu cuma punya alat band. Kita nge-loading semua barang pakai motor. Kalau pakai mobil Mas Ijal pakai sedan. Nah, akhirnya gitulah. Nah, sampai kelas 2 SMA saya nggak naik sekolah karena saya sibuk kuliah. Sibuk ngeband. Oke. Sibuk ngeband. Akhirnya jadi emang benar nggak fokus pada saat sekolah. Jadi saya ngerjain acara OSIS. Saya kata ke guru saya satu-satunya di dunia anggota OSIS yang nggak naik kelas, yang nilainya 3 mata pelajaran, fisika, matematika, biologi. Nah, karena Mas Ijal ngerasa yang punya reuni nih. Saya cerita ini karena kan kita sama nih, Red7 juga di-develop sama beliau. Jadi kata beliau, saya diambil dari rumah, dirawat di rumah. Jadi saya duit sekolah segala macam juga sumbangsi dari beliau juga. Sampailah akhirnya kita reuni growth, bikinlah custom array gitu kan, bikin rigging custom bla bla bla. Sampailah akhirnya berkembang di 2007 punya rigging. 2007 punya rigging. Saya masih di situ. Nah, di 2009 kita coba-coba, 2008 kita punya band. Jadi salah satu yang main Tamiya dan anggota band saya namanya Andit, drummer Armada, itu satu band sama saya 2 tahun. Akhirnya saya karena si Rada gitarisnya Armada, si Kertas dulu, sama si Akrim minta saya drummer, saya comblangin lah ke drummernya Armada namanya Andit. Jadi ini cerita awalnya nih. Dan saya nggak pernah buka ini ya, saya akan buka ini semuanya. Jadi waktu itu di rumah Skip, rumah beliau, rumahnya si Rada Armada yang sekarang hijrah, minta cariin drummer, saya kasih Andit drummer saya. Akhirnya Andit dengan kertasnya akhirnya jadi Armada sekarang. Panjang ceritanya ya. Jadi di sana semua. Jadi di lantai 2 di Perumdam itu. Nah, seiring waktu Tamiya makin besar, punya corner gitu. Iya. Saya bikin event. Waktu itu event saya masih IO-nya waktu itu namanya Reuni. Reuni di bawah naungan Reuni ya, masih punya Reuni. Saya bikin acara Star Malt berapa kampus. Jadi saya ngerasa gampang banget nih, cuman berdiriin sound system, panggung, bayar band 4, waktu itu masih ada Black Forest, PMS and the People segala macam gitu ya. Manggung. Akhirnya 2009 saya dapat peluang. Peluang saya adalah tur 14 kota Sampurna Sumatera sebagian selatan. Nah, waktu bikin event karena waktu itu umurnya masih 20 tahun, kaget dan akhirnya kolaps. Punya hutang 500 juta gitu kan. Pada umur 20 tahun. 20 tahun. Wow. Akhirnya saya memutuskan untuk hengkang dari dari Reuni. Karena saya selesaikan masalah itu secara pribadi gitu kan. Sudah selesai. Berkembanglah sampai hari ini. Nah, akhirnya tetap berhubungan sama Reuni sebagai IO dan vendor. Tapi hari-hari dari mulai dulu sampai hari ini terjalin hubungan baik. Karena lebih dari sebuah bisnis, karena kita saudara. Gimana enggak saudara? Saya sama Mas Ijal 7 tahun satu kamar. 7 tahun satu kamar. Jadi pasti kerasa banget kalau ada orang yang lebih mengenal beliau daripada saya, hebat. Karena enggak ada yang lebih mengenal daripada saya. Ada istrinya mungkin sekarang kan? Iya. Udah, kalau Mas Ijal pada lagi. Saya zaman pacaran, ngenikah, sampai menikah pun saya masih sempat dibawa sama istri sama dia ke rumah istrinya. Ke rumah beliau dia sekarang. Jadi waktu udah nikah, saya di rumah Bude, ibu beliau. Saya balik ke rumah Mas Ijal itu setelah dia nikah, masih ada saya 2 tahun di situ. Karena beliau nikah kan 2007. Iya Mas. 2009 saya baru cabut bikinlah soundtrack. Jadi soundtrack 2009 dengan kondisi harus menyelesaikan semua masalahnya gitu kan. Ya sudah berjalan sampai dengan hari ini. Nah, sobat, sebenarnya kalau di soundtrack sebenarnya kalau saya bilang saya lebih suka tuh dengan sesuatu yang baru aja. Saya lebih suka sama sesuatu yang baru. Makanya klien-kliennya rata-rata servisnya client set tuh
saya bikin konsep, nawarin ke klien, atau klien misalnya minta konsep saya bikinin. Makanya kalau ditanya masalah revenue 1 tahun, saya nggak terlalu banyak yang subkon dari Jakarta seperti teman-teman Real 7 buat gitu, atau 06 gitu buat. Saya nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi link Jakarta sebatas teman aja, sebatas kita di grup Backstagers, Asperapi gitu. Karena saya di Asperapi juga sebagai bendahara kan asosiasi perusahaan pameran, gitu aja. Tapi enggak, kita kan udah tahu. Berarti kurang lebih berapa tahun soundtrack dari 11 tahun. 11 tahun itu ada nggak yang kayak sampai sekarang aku punya mimpi di soundtrack, misalkan nih buat event serentak 3 kota atau gitu. Ada nggak mimpi yang gitu? Jadi sebenarnya gini, setiap IO itu kan punya fokus bisnis. Iya. Ada yang dia fokus sama subkon, ngurusin masalah activity gitu ya. Kalau ada yang ngurusin client set kayak saya misalnya, atau yang ngurusin government, banyak lah ya. Nah, kalau di saya sebenarnya gini, waktu saya bikin IO pertama kali itu karena hobi, karena saya hobi buat event waktu SMA. Yang kedua dapat masalah saya harus selesaiin, jadi saya harus fokus. Nah kesini sebenarnya sebenarnya ini kalau yang analisa harus teman-teman ya, harus teman-teman di luar ya. Rata-rata memang beberapa proyek yang ada di Palembang saya usahakan bahwa saya yang pertama. Dulu 2014 Satu Indonesia lagi fokus sama event Coloran namanya. Saya mungkin Sumatera bikin pertama kali itu. Saya berafiliasi dengan teman-teman kampus namanya Palembang Movement, waktu itu buat. Saya bikin Coloran di bulan tengah, lupa. Terus di Desember Misi Maya bikin Elektroran, like run, geloran gitu. Kita bikin lagi geloran. Terus di tahun depannya lagi famous banget di Thailand, Water Gun Festival. Saya bikin Water Gun Festival. Terus Jakarta pas Pampres bikin Independence Night Run, lari tentara itu, saya juga bikin Independence Night Run. Terus orang sibuk bikin promotor di Jakarta bikin promotor, saya bikin promotor, bikin Upland Fest, bikin Bingen Fest, kayak gitu ya. Terus bikin fest yang kemarin ke pending. Nah, jadi datangin indie. Jadi saya lebih berusaha, kemarin bulan ini baru bikin pemulihan ekonomi serentak namanya Sriwijaya Great Sale, gabungin semua hampir 2.000 tenan UKM, semua hotel, restoran, pariwisata. Jadi semuanya diskon up to 70%. Jadi saya lebih suka bikin sesuatu yang memang baru. Cuman memang resikonya adalah gambling rugi. Nah, makanya saya bilang untuk sesuatu yang bernilai itu memang harus banyak dikorbankan. Makanya hobi sama kantong juga harus banyak. Gitu aja, hobi sama kantong juga harus seragam. Kalau enggak harus balance ya. Goblok-goblokan. Jadi untuk cari nama memang di bisnis perlu. Anggaplah cost promotion gitu. Gitu aja. Jadi kalau ditanya soundtrack mau ngapain lagi? Ya kita lihat aja nanti era butuhnya apa. Zaman ini butuhnya apa gitu. Jadi kita akan coba bikin sesuatu yang terobosan gitu-gitulah. Saya lebih kepada gitu. Cuman kalau ditanya apa mimpinya soundtrack? Setiap orang pengen mimpi sukses, pengen mimpi bermanfaat buat orang lain. Karena kan selain besar tadi, soundtrack kan lumayan terkenal Bang di Palembang khususnya kan, dan juga di kalangan mahasiswa. Anak muda ya, karena kan rata-rata eventnya itu konser. Dan lumayan besar, serta artis-artis besar juga yang didatangkan sama si soundtrack ini. Nah Bang, untuk Abang sempat kepikiran nama soundtrack itu dari mana Bang, kalau boleh tahu? Dulu saya suka lagu kan. Iya. Jadi semua tuh harus ada lagu lah. Jadi kalau zaman kecil lu ada soundtracknya. Ini film soundtracknya ini gitu. Gitu aja sih. Itu. Ada background aja, nggak terlalu yang gimana gitu. Nggak ada yang makna-makna yang berlebihan gitu. Ya, setiap orang visual nggak ada lagunya. Terus ada lagu adalah audio visual, ini soundtracknya apa gitu. Lebih kepada behind-nya. Seperti itu. Oke. Tapi ya benar, selain pemilik IO, Bang Rio ini kan juga suka buat lagu. Iya benar Bang. Kan ada lagu baru-baru ini, bener ya? Basicnya memang suka ngeband gitu. Jadi bukan musisi ya. Musisi beda lagi, suka ngeband. Jadi karena saya suka ngeband, saya nyiptain lagunya. Saya nyiptain lagu Corona of Corona itu 15 menit di parkiran Pecel Lele Wong Solo. Spontan. Jadi sebelum saya turun, saya rekam, saya bilang, Corona, Corona, pergilah kau sana, di bumi lah pening. Pakai bahasa Palembang ya? Gitu. Nah, jadi aku buat ambil gitar, langsung cari chord,
langsung rekam, langsung bikin animasi suruh si Randi ya. Iya. Suruh Randi buat Ran, ini gitu doang. Ran, ini. Duitnya cuma sekian nih. Tapi cukup pecah juga itu Bang. Ya, Lagunya cukup. Nggak aku terlalu sebarin sih. Cuman viewersnya 2.000 lebih. Iya. 2.000 lebih. Jadi nggak terlalu gitu. Jadi lebih kepada sebenarnya lebih suka aja sesuatu ada yang basicnya nggak suka nunda sih. Gitu Bang. Basicnya kalau ada ide langsung ya, langsung diaplikasikan gitu. Karena ide kreatif itu dipikirin makin susah ketemu, malah kadang-kadang lagi nyantai ketemu. Lagi kan di toilet aja kan gitu kan. kan. Kan kreatif itu kan gini. Kreatif itu tuh situasi kondisi. Ada orang yang bisa berpikir kreatif kalau ketemu rokok sama kopi. Ada orang yang bisa kreatif di dalam toilet. Ada orang yang bisa kreatif mungkin waktu dia sholat. Iya. Dibantu sama setan. Ada yang dia bisa kreatif mungkin waktu dia kepepet. Jadi semua orang butuh passion masing-masing untuk menemukan apa itu kreatif gitu aja sih. Gitu Bang. Karena Bang, kalau kita kan tahu Bang ya, kalau udah 11 tahun itu kan cara konsisten itu pasti ada naik turun ya kan Bang. Nah untuk Bang Rio sendiri nih Bang, atau gimana Bang cara tetap konsisten atau mempertahankan soundtrack agar tetap ternama gitu? Ini berat sebenarnya pertanyaannya ini. Yang paling susah itu adalah bertahan. Iya. Karena tidak semua orang bisa bertahan lama. Survive itu susah. Nah, bagaimana bisa survive? Ya dua aja. Yang pertama kita passion sama kerjaan itu, hobi lah nyebutnya, ada hobi. Yang kedua adalah karena kita bukan pengecut. Keadaannya yang paling gak enak banyak lah. Bisnis itu rentan sama pressing, tekanan orang kalau lagi ada project. Yang kedua masalah hutang piutang. Yang ketiga adalah masalah development bisnis yang dia butuh pemikiran luar biasa. Jadi semua orang akan punya hal-hal seperti itu. Nggak usah bicara soundtrack lah. Hari ini aja negara Indonesia sudah ngutang ribuan triliun sama orang luar. Untung dia punya aset yang bisa dijadikan surat hutang. Iya. Kalau dia nggak punya nggak bisa. Ada orang yang punya bisnis, dia collapse, dia segala macam dan dia give up, bisa aja. Tapi bagi kita sebenarnya kita cuma perlu bertahan, merenungi kesalahan-kesalahan kita kalau kita punya salah, terus kita coba buat perubahan dan kita action. Jadi sabar dalam Islam itu kan artinya gini, sabar dalam Islam itu menerima dengan ikhlas dan berikhtiar. Jadi kalau sakit kepala, nggak bisa aku sakit kepala tidur nggak sembuh deh. Tapi dia harus terima dulu sakit kepala ini, terus dia minum obat. Dia harus dia tidur, dia baru akan sembuh. Jadi tanpa ikhtiar nggak bisa. Kecuali kalau sahabat Nabi zaman dulu putus sendal minta sama Allah, Allah kirim sendal dari langit bisa. Tapi kalau hari ini iman kita nggak sebegitunya. Iman kita tetap ada goyang dunianya kan. Jadi makanya kita tetap harus survive. Jadi apalagi momen pandemi seperti sekarang ini, tidak banyak semua iman bertahan. Makanya kalau Real Seven punya tim yang kuat seperti ini, di tengah orang sedang menutup rapat pintu kantornya, hari ini kalian tetap eksis, itu luar biasa. Nah dan yakin aja Allah akan kasih rezeki yang tidak duga-duga. Jadi memang Allah begitu. Dan semua ini terata kan. Jadi kalau misalnya yang terjadi di Real Seven atau di soundtrack susah hari ini, bukan cuma kita aja. Ada banyak orang yang susah. Ada yang di PHK, ada yang kantornya ditutup, ada yang produknya nggak laku, ada yang distribusi yang nggak jalan, banyak. Jadi semua orang sekarang sedang rata. Positive thinking aja bahwa Allah sedang memurnikan semua dunia ini. Nah, pada masanya nanti kita akan dapat sesuatu yang baik. Sekarang gampang aja lah bro, yang paling simpel gini. Kita semuanya nggak punya nih saving, karena 6 bulan sudah cukup lama untuk membuat kita collapse. Gitu. Ya terjadi di siapapun ya. Jadi hari ini jangan lagi ada sombong-sombong. Kita harus mengakui bahwa kita semua susah. Iya. Nah, mau membuat ini kadang gampang aja. Klien kalian siapa sih? Klien kalian misalnya BUMN A. Udah telepon dia. Genta, apa kabar tak? Gitu ya. Baik Pak. Ke kantor besok ya. Oh iya. Oke, dia bilang gini. Saya besok ada event. Bla 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 bla. Ini begini-begini. Eventnya di 50 titik. Saya berharap standar protokol diamankan. Pas dibikin budgeting rupanya apa? Nilainya 1 miliar. Kan kita udah tahu. Event 1 miliar untungnya 400 juta bro. Selamat dunia ini. Kita cuma butuh Allah suatu saat akan begitu ke kita. Kita doa ya Allah. Ini sebentar aja buat kau. Kalau kau mau buat semua keadaan berubah, satu kun fayakun kau semua selesai. Dan kita cuma bersabar aja. Bener gitu ya. Live streaming. Ngurusin begini capek, nggak ada uangnya gitu ya. Ngurusin podcast, ngurusin ini subscriber nggak nambah-nambah, viewers nggak nambah-nambah. Hari ini Allah kirim orang telepon. Halo, apa kabar Gus? Sehat Gus? Oke.
itu besok ada produk baru, harus live streaming. Nah kamu harus keliling ke 100 outlet, kamu ajuin penawaran kita 7,5 juta kali 100, 750 juta bro. Ya nggak sih? 7,5 juta kali 100 berapa? 750 juta ya? Itu untungnya 300 ya kalau nggak salah ya. Itu kalau barang sendiri untungnya 500 nih, oke. Berarti Agus besok punya uang 500 juta. Jadi maksudnya kita cuma perlu bicara terus soal peluang, bicara terus tentang positive thinking. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong gila ini susah, udah diemin aja. Ini adalah sesuatu yang kita panen bareng-bareng. Makanya harus positif aja. Jadi hari ini kalau kita cuma punya sesuatu hal, jangan anggap bahwa kita orang paling susah. Allah masih kasih kita 2 mata, 2 tangan. Bukti mau kaya apa, tau nggak? Contohnya jadi dulu ada Syekh, ada orang nih datang, kata dia gini, wah Syekh, saya orang paling miskin di Madinah katanya. Negerinya saya nggak tahu. Saya paling miskin. Kamu kaya? Saya miskin kata dia. Enggak, kamu kaya, saya miskin. Kamu kaya, saya miskin kata dia. Oke gini aja kata dia. Jari kamu berapa? 10. Satu jari kamu saya potong, saya kasih 10 juta kata dia. Oh nggak mau, 100 juta kau punya. 10 juta, jari kau berapa kaki? 10. Aku potong 10 juta. Oh nggak mau, 200 juta kau punya. Bola mata kau kubutahin 500 juta, 100 juta mau? Nggak mau, 300 kau punya. Kuping kau kupotong 100 juta mau? Nggak mau. Badan kau ini miliaran kata dia. Ya, sekarang kau keluar cari rezeki di muka bumi, karena apa? Allah antarkan, kata Allah apa? Setiap pagi aku tebarin rezeki di muka bumi dan kau carilah. Iya benar. Udah selesai. Makanya kita cuma begitu doang. Jadi hari ini kalau kita masih nggak move on dari apa yang terjadi, kita termasuk orang yang berputus dari rahmat Allah. Nah, putus dari rahmat Allah itu bahaya. Makanya kita harus positive thinking. Bukti positif ya gini, kamu undang saya bikin podcast dan saya pun ngerjain banyak hal. Saya punya toilet yang saya sedang perjuangkan. Saya punya nasi tapi masih Bang ya? Berjuang. Masih punya nasi biryani jualan online, istri saya suruh kerjakan gitu kan. Saya punya digital marketing Jadi itu jadi perubahan baru di Soundtrack untuk sekarang sebenarnya jadi kita coba berkreativitas, berinovasi karena kita juga perlu ikhtiar. Kita nggak bisa di rumah aja atau diem aja nganggap bahwa nanti semuanya akan membaik, nggak bisa. Kita perlu ikhtiar. Iya benar. Kan ada juga pelajaran tentang apa? Law of attraction kan? Dimana kalau kita berpikir alam semesta akan bekerja tarik menarik. Kalau di Islam Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya gitu ya. Jadi semuanya kita coba perlu paduin. Jangan sampai kita jadi orang yang termasuk lalai dalam agama. Itu aja. Oke, kalau begitu. Bang, selain IO Bang ya, kan ada Bajibu. Dan Bokero. Itu gimana Bang? Untuk sekarang masih berjalan dengan lancar atau sholat? Boleh lah dikenalin. Boleh. Yeah. Jadi waktu tahu ini pandemi, kita coba penetrasi bisnis. Jadi ada Bajibu namanya. Bajibu tuh saya punya teman baik namanya Suni, punya Suni Production gitu. Punya rental sound lighting. Dia punya anak nama Aryan, panggil saya Bajibu. Jadi kata saya coba bikin. Bajibu itu dari nggak tahu namanya mungkin jadi saya bikin nasi biryani karena saya suka makan dulu umroh gitu ya. Suka makan nasi Arab. Terus ke tempat Ustadz Khalid selama di Jakarta ada Ajwat Resto nama dia. Suka makan nasi Arab. Jadi bikin itu nah, nasi Timur Tengah makan enak, pas dikirim ke orang responnya bagus. Jadi sekarang sudah repeat order terus. Jadi saya kalau sebulan cari kalau sehari nyari 5 porsi, 10 porsi, 20 porsi adalah 2.000. Jadi itu aman. Minimal saya bisa ngamanin untuk pengeluaran di rumah gitu kan. Terus kalau konveksi ada konveksi juga ya? Karena konveksi karena saya beli alat itu sablonan. Jadi kita nyablon sendiri, bukan bikin sendiri. Nah, kita pasarin ke teman-teman. Nah, kebetulan saya punya perusahaan CC Digital Marketing itu salah satunya itu ada part bisnisnya ya. Salah satunya ya, ngurusin sosial media orang. Jadi rata-rata butuh kafe. Jadi ketika saya jelasin masalah CCE, ya saya nyelip lah Bajibu konveksi. Kayak Teduh Cafe itu yang baru sekarang lagi viral di Kemang Iwa. Sosial media kita yang handle sekarang. Nah, saya masukin apron saya yang buat, kaos saya yang buat, kemeja saya yang buat, topi saya yang buat, kita semua yang provide. Itu aja. Jadi rata-rata jadi gini lah, intinya kalau bisnis itu kan kita harus ngeliat peluang bahwa bisnis apa yang orang butuh, bukan bisnis apa yang kita mau. Live streaming ini apa yang kita butuh. Nah, kalau case-nya adalah live streaming yang kalian provide ini nggak laku, itu problemnya cari mungkin promosi. Mungkin promosi. Itu aja. Jadi kalau kita ngerasa bahwa poinnya ini kuat secara produk kebutuhan orang, ini akan dibutuhkan. Sama kayak teman saya di tim saya namanya Joko. Jadi Joko bikin masker sama face shield.
klien di mana-mana. Dulu zaman 10 tahun sama-sama IO ya, koleganya kan ke petinggi-petinggi kepolisian, petinggi-petinggi TNI, petinggi-petinggi dari perbankan, BUMN dan lain-lain. Ya tinggal tawarin semua orang butuh. Akhirnya apa, jalan, produknya jalan. Makanya bikin bisnis yang orang butuhkan, bikin bisnis yang bisa di order terus, bisa berkepanjangan. Oh. Nah, untuk sekarang Bang, ada nggak rasa aku udah puas dan merasa udah cukup gitu karena aku sudah memiliki IO. Jadi gini, jadi hari ini hampir seluruh orang begitu. Iya. Nggak ada COVID. Hampir waktu nggak ada COVID, semua orang gumawa dengan apa yang dia dapat. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya istri, dia punya tabungan, dia punya anak, dia punya kehidupan yang bahagia. Dia bisa liburan. Hari ini Allah pukul rata, semuanya kena. Akhirnya apa? Terasa banget ini dampaknya. Yang tadinya gagah banget gitu ya, yang tadi gagah banget sekarang udah mulai cooling down. Yang tadinya nyuci mobil seminggu sekali, sebulan sekali gitu kan. Semua orang ngerasa. Dulu orang nggak kenal duit masuk. Dulu orang kenal duit masuk, nggak kenal duit keluar. Hari ini Allah paksa kita untuk mengenal duit keluar. Dulu di dashboard mobil 10.000 50.000 tuh biasa. Iya benar. Hari ini 10.000 50.000 di dalam dompet dong. Apa? Allah pengen kita kenal. Nah, sekarang kita harus merasakan apa yang orang usaha. Dulu orang nggak punya uang. Dulu orang punya uang, nggak punya uang nggak ada masalah. Karena masih ada tempat-tempat lain yang pundi-pundi rezeki masuk. Hari ini semua orang rata. Jadi hari ini siapakah orang yang tidak bermasalah? Orang yang tidak bermasalah adalah orang yang cuma gantungin hidupnya sama Allah aja lah. Hari ini semua orang kena masalah bro. Ya nggak sih? Bener kan? Iya bener. Sekarang gini. Sekarang kalau kita cari masalahnya nih, ada orang yang biasa megang uang 3 juta sebulan. Iya. Hari ini Allah cuma kasih dia 1,5. Berapa masalahnya? 1,5. Tapi kalau orang yang biasa megang sebulan 100 juta, 1 miliar. Hari ini megang 3 juta berapa masalahnya? 973 juta atau 97 juta sekian. Jadi hari ini kita dipaksa dengan tanda kutip ya, dipaksa Allah adalah untuk lebih menghargai uang, untuk tahu uang keluar, untuk tahu pentingnya kita bantu sesama segala macam. Jadi hal-hal yang nggak penting dalam kehidupan adalah termasuk sebenarnya hal-hal yang dulu kita sering nongkrong nggak karuan. Sekarang Allah batasi. Sekarang gimana Allah nggak batasi kita? Kalau dulu Allah nggak bisa batasin kita mungkin kan? Iya. Bukan nggak bisa batasin. Bukan nggak bisa sih sebenarnya. Allah bisa batasin kita, mungkin kita dibuat nggak bisa keluar. Maksudnya Allah dulu memperingati kita secara langsung. Nggak mungkin Allah turun ke muka bumi. Kalau begini nggak mungkin gitu. Cuman hari ini Allah peringati kita dengan apa? Dengan kantong kita aja. Kita mikir sekarang. Mau uang mikir, mau apa-apa. Karena semua susah. Dan saya nggak malu ngomongin ini karena apa? Kalau ada orang hari ini masih bilang Rio susah, berarti dia paling kaya. Dia kaya banget hari ini. Dan saya yakin bahwa apa yang saya statement ini adalah kejadian realnya. Karena sektor yang paling diganggu sama COVID, sama pandemi adalah sektor premium. Sektor bawah ini nggak terlalu masuk, Bu. Orang-orang di bawah nggak terlalu ngaruh. Iya. Ngaruh tapi karena udah terbiasa. Ya maksudnya gini lah, orang maaf nih ya, orang yang jualan pinggir jalan, gitu ya, dia biasa omset 1 juta, turunnya 700, 500, 300. Kalau di kita kan kena banget pengusaha. Iya benar, jelas Bang. Kena banget, apalagi di IO. IO itu bisnis yang pertama kali dihentikan, bisnis yang terakhir kali dipikirkan. Gitu ya, bisnis yang pertama kali dihentikan, bisnis yang pertama kali dipikirkan. Nah, makanya hari ini kita positive thinking aja, karena kalau kita saling support satu sama lain, apa yang bisa kita support? Coba R7 apa yang bisa support ke soundtrack? Yang ada cuman apa? Sinergi namanya. Iya. Ya, bantu uang nggak bisa, bantu apa nggak bisa. Karena kan kita tahu Bang, lagi pada saat ini semua ada perhitungannya. Mau buat event di outdoor kita perlu perhitungan buat standar COVID. Dan juga mungkin perizinan sekarang belum dikasih gitu kan. Nah, jadi karena adanya ini juga sih kita sangat terganggu ya dengan. Gak apa-apa, jalanin aja kalau kita punya punya konsep yang kira-kira kita bisa jalan, bikin proposalnya, ajuin sama klien kita. Urusan jalan gak jalan nantilah, konsep dulu aja. Saya pun sekarang sedang nabung konsep banyak, ajuin ke klien, karena kita harus tetap pegang bahwa kita besarnya karena IO. Itu adalah core bisnis kita. Iya benar. Walaupun kalian punya streaming bisnis sekarang, digital bisnis gitu kan, kalian tetap harus tahu bahwa kalian punya IO.
Sama kayak saya punya Bajibu, punya rental portable toilet, saya punya CCI digital marketing gitu ya. Oke. Saya harus tahu bahwa core bisnis saya adalah IO. Makanya tetap kita harus fight, perjuangkan ini agar pada masa ini akan jalan normal lagi. Cuman dengan perbaikan dan kerendahan hati yang luar biasa. Sih. Gitu. Intinya ya sekarang kita karena diuji ini ya banyak-banyak sabar gitu kali Bang. Iya, benar sekali sih. Udah nggak kerasa sih Bang. Kita udah kurang lebih setengah jam ngobrol di sini. Semua obrolan yang di sini pun sangat bermanfaat bagi teman-teman dan kita pribadi juga ya Man. Nah jadi oke, thank you buat Bang Rio atas perbicaraan kita tadi. Semoga ya. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil di teman-teman di rumah. Nah, motivasi nih Bang dari Bang Rio untuk teman-teman di masa-masa sekarang. Ini motivasi yang luar biasa buat khususnya para pejuang di industri kreatif. Saya bikin CCE digital marketing. Saya berusaha untuk meyakinkan orang bahwa ini adalah dokter yang bisa membantu mereka memulihkan atau membuat mereka semakin berkembang di industri digital. Iya. Itu peluang. Nah, yang saya temukan di lapangan, beberapa klien saya itu punya problem, ya. Ini saya buka ya dapurnya ya. Berapa rekan-rekan saya temukan, baik itu bisnis kuliner atau instansi atau government sekalipun, mereka punya problem di sektor marketing development. Kalau dia mungkin yang di BUMN BUMD, mungkin mereka punya marketing communication. Jadi mereka udah standar, pasti lebih jago lah daripada kita, karena mereka berdasarkan riset. Nah, saya akan bicara yang bisnis UMKM. Nah, yang teman-teman di UMKM itu butuh banget bantuan kita. Jadi sebisa mungkin hari ini kita develop mereka untuk mereka berkembang, yang pada akhirnya nanti bisnis kita juga bisa mendapatkan peluang atau monetize dari sana, atau chance buat cari uang dari sana. Intinya sinergi. Jadi hari ini kita lihat bisnis mana yang sedang berkembang, kita berafiliasi dengan mereka. Iya. Bukan berniat untuk mengambil untungnya mereka. Iya, benar. Hanya saja coba mengembangkan. Nah, karena kan kita juga dilatih juga. Ya, 11 tahun atau 10 tahun atau 5 tahun di dunia industri kreatif ini, kita dilatih untuk sudah dilatih kan, bagaimana cara mengkonsep, bagaimana cara ngebuat sesuatu dengan biaya yang efisien gitu. Nah, hari ini coba kita aplikasikan ke teman-teman yang bisnis lagi jalan, UMKM atau startup bisnis atau yang lain-lainnya, kita gabung. Itu akan sangat bisa menjadi peluang baru. Karena rata-rata malah ada beberapa usaha yang rela bagi sahamnya buat saya. Banyak. Iya. Karena dia ngerasa bahwa dia butuh marketing development. Tapi ingat, kita hanya bisa bicara apa yang kita kuasai. Marketing development adalah bidang kita. Business development adalah bidang kita. Tapi kalau kita ngerasa belum kuat di financing development, jangan bicara soal financing. Operational development, kalau kita nggak punya experience sana, jangan bicara soal operational development. Jadi intinya hari ini berafiliasi sangat besar. Contohnya, saya di part digital marketing CCE, saya punya part of digital itu adalah namanya podcast dan live. YouTube atau live streaming. Nah, itu bisa join kamu ke saya. Jadi minimal saya satu sub bidang bisa terbantukan dengan kehadiran kalian. Karena requestnya, kalau demandnya banyak, kita bisa berbagi. Permintaannya banyak. Makanya hari ini kita coba sinergi peluang-peluang apa saja yang kita buat. Sampai pada akhirnya nanti kalau core business CEO kita bisa jalan, ya kita harus ingat hari ini bahwa hari ini kita sedang sedih-sedih bareng-bareng, nangis bareng-bareng. Semoga Allah nanti balikan dunia dalam keadaan normal. Amin. Allah kabul insyaallah. Amin. Tetap semangat aja. Iya, udah. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah. Ya, silakan Bang. Perbincangan kita pada hari ini bareng Bang Rio Soundtrack Indonesia. Thank you banget udah hadir. Dan silakan Manda dilanjutkan. Iya, jadi oke, teman-teman. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.